Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Desa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 3. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu M. Henry Yan Nyale, SE, MAK. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi hutang jangka pendek atau yang biasa disebut dengan short term debt. Yang pertama, pengertian hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dengan jangka waktu pelunasan tidak lebih dari 1 tahun. Selain itu, jenis hutang jangka pendek lebih dikenal dengan jenis hutang lancar atau current liabilities. Hal ini dikarenakan hutang jangka pendek dibayar tidak lebih dari 1 tahun sehingga disebut dengan hutang lancar. Yang kedua yaitu ciri-ciri hutang jangka pendek. Suatu transaksi dapat disebut sebagai hutang jangka pendek jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran jenis hutang ini harus segera dilunasi. Oleh karena itu, hutang ini juga mempunyai jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara perusahaan dan pemberi pinjaman dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka pendek memiliki jumlah nominal yang jelas. Yang ketiga, hutang jenis ini terdiri dalam 2 macam, yaitu yang memiliki bunga dan tidak berbunga, tergantung kebijakan yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman. Yang keempat, hutang jangka pendek biasanya tidak perlu disertai dengan pinjaman. Selanjutnya ada jenis-jenis hutang jangka pendek. Yang pertama ada hutang usaha atau akun payable, yaitu saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Hutang jenis ini muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dan pembayaran atas aktiva tersebut. Periode pelunasan kredit ini biasanya berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari atau 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Yang kedua ada wesel buyer atau notes payable, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan, dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi dengan bentuk lainnya. Hutang jenis ini diperlukan sebagai bagian dari transaksi pembelian atau penjualan sebagai pengganti perluasan kredit yang normal atau kredit lisan, sementara wesel buyer kepada bank berasal dari pinjaman kas atau uang tunai. Wesel buyer dapat dibagi menjadi wesel jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan periode pelunasannya dan diklasifikasikan menjadi wesel berbunga dan tidak berbunga berdasarkan unsur bunga yang melekat pada wesel tersebut. Yang ketiga ada hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, yaitu setengah atau semua utang jangka panjang yang telah menjadi utang jangka pendek karena harus segera dibayarkan. Yang keempat, hutang dividen, yaitu jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Komisaris atau direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan menempatkan pemegang saham sebagai kreditur atas sejumlah dividen. Dividen digolongkan menjadi hutang lancar karena dividen akan dibayar pada 1 tahun berikutnya setelah pengumuman kepada para pemegang saham. Sementara itu, dividen saham preferen kumulatif yang belum diumumkan juga dianggap sebagai kewajiban lancar karena dividen yang tertunggak tersebut bukan merupakan kewajiban sampai Dewan Direksi mengambil tindakan mengotorisasi pembagian laba perusahaan. Yang kelima ada deferred revenue atau pendapatan yang diterima di awal, yaitu penerimaan uang atas penjualan barang atau jasa yang belum terlaksana. Yang keenam ada hutang bank jangka pendek, yaitu hutang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang ketujuh ada hutang pajak.
yaitu pajak yang belum dibayarkan ke kas negara. Yang kedelapan, ada pendapatan diterima di muka, yaitu kondisi di mana perusahaan menerima kas sebagai pembayaran hasil perdagangan maupun jasa dari pelanggan sebelum melakukan pertukaran barang atau melakukan jasa tertentu dan hak kepemilikan belum didapat pelanggan namun sudah dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. Yang kesembilan, beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan juga. Yang kesepuluh, uang muka pelanggan atau deposit, yaitu uang yang dibayarkan pelanggan sebagai deposit dan akan diberikan kembali kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kesebelas, hutang terkait gaji karyawan. Hutang gaji adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Contohnya iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan, serta pajak atas gaji yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan. Di sini ada manfaat hutang jangka pendek. Yang pertama, fleksibilitas hutang jangka panjang bersifat fleksibel, dapat digunakan kapan saja perusahaan membutuhkannya, apalagi perusahaan lebih kerap dihadapkan pada kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, biaya lebih murah. Pada umumnya, suku bunga hutang jangka pendek lebih rendah daripada hutang jangka panjang, karena semakin panjang periode hutang, maka semakin besar bunganya. Di sini ada keuntungan pembayaran hutang jangka pendek. Karena tenornya relatif singkat, maka bunga untuk pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek juga rendah. Selain itu, ada beberapa keuntungan dengan mengajukan pembayaran jangka pendek, yaitu yang pertama, ada dana dipinjam dapat cair lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek biasanya memiliki waktu pencairan yang lebih cepat, karena prosesnya yang juga mudah dan tidak perlu proses ribet seperti pinjaman lainnya. Yang kedua, ada dokumen persyaratan tidak rumit. Biasanya pembiayaan jangka pendek tidak membutuhkan banyak dokumen karena resikonya lebih kecil. Yang ketiga, melancarkan cash flow, pembayaran jangka pendek dapat menjadi salah satu solusi untuk menata kembali keuangan perusahaan agar dapat berjalan stabil. 4. Di sini ada membantu saat darurat. Kondisi darurat seringkali tidak dapat diterka dan datang secara tiba-tiba, sehingga membutuhkan persiapan situasi darurat dengan pembiayaan jangka pendek. Yang terakhir, berpengaruh pada peringkat kredit. Menggunakan pembiayaan jangka pendek dapat berpengaruh pada sejarah dan peringkat kredit usaha. Ada kelemahan pinjaman jangka pendek. Yang pertama, jumlah cicilan besar. Bunga pinjaman yang ditetapkan untuk hutang jangka pendek ini biasanya rendah dan bersifat tetap. Yang kedua, ada biaya administrasi besar. Yang ketiga, tidak cocok untuk modal bisnis. Jika bisnis kita memerlukan modal besar dan cepat untuk mengembangkan usaha, sebaiknya tidak mengambil jenis pinjaman ini sebab resikonya terlalu tinggi. Baik, selanjutnya ada contoh kasus hutang jangka pendek. Yang pertama, Bank Atma setuju untuk meminjamkan 100.000 euro pada tanggal 1 Maret 2015 kepada PT Ratnajaya jika Ratnajaya menandatangani obligasi 4 bulan senilai 100.000 euro 6%. Buatlah jurnal uang tunai yang diterima pada tanggal 1 Maret. Jadi jurnal kas yang diterima pada tanggal 1 Maret itu kasnya ada di debit karena PT Ratnajaya itu dipinjamkan 100.000 euro dari Bank Atma, sehingga hutang WSL-nya bertambah di kredit sebesar 100.000 euro. Yang kedua, jika PT Ratnajaya menyiapkan laporan keuangan setiap semester, buatlah jurnal penyesuaian PT Ratnajaya yang mengakui beban bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni 2015. Jadi perhitungan bunganya itu 100.000 euro dikali 6% dikali 4 dibagi 12. Di sini kenapa 4? Karena PT Ratnajaya menandatangani obligasi 4 bulan. Dibagi 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi hasilnya sama dengan 2.000 euro. Nah, di sini jurnalnya beban bunga bertambah di debit sebesar 2.000 dan hutang bunga bertambah di kredit sebesar 2.000 euro. Kasus ketiga, majalah fashion menjual 12.000 langganan tahunan pada 1 Agustus 2016. Masing-masing seharga 18 euro. Siapkan entry jurnal majalah fashion 1 Agustus 2016. Jurnal di sini
Pada tanggal 1 Agustus 2016, cash berada di debit dengan total 216 dan pendapatan diterima di muka berada di kredit dengan total 216. Pendapatan diterima di muka berasal dari 12.000 dikali dengan 18 euro. Soal keempat, ada pada tanggal 31 Desember 2017, RUPS suatu perusahaan mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 50 juta. Diumumkan juga bahwa dividen tersebut dibayar pada tanggal 1 Februari 2017. Buatlah jurnal pada saat pengumuman dilakukan dan dividen tersebut dibayar. Jadi jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2017 itu karena perusahaannya baru mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 50 juta, maka laba ditahannya itu ada di debit karena bertambah sebesar 50 juta dan hutang dividennya bertambah di kredit sebesar 50 juta. Dan jurnal pada tanggal 1 Februari 2017 karena sudah dibayar, maka hutang dividennya berkurang di debit sebesar 50 juta dan kas berkurang di kredit karena sudah digunakan untuk membayar dividen tersebut sebesar 50 juta.